Pak Suharyoto, bagaimana Anda melihat peran infrastruktur kabel laut dalam mendukung akselerasi ekonomi digital di Indonesia? Baik Mbak Anake, jadi kabel laut saat ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung ekonomi digital. Karena yang pertama, kabel laut merupakan menyediakan akses internet kecepatan tinggi. Ibarat jalan itu kabel laut punya jalan tol. Jalan tol yang luas sehingga data yang lewat itu bisa mempunyai kecepatan tinggi, kemudian datanya stabil gitu ya. Sehingga kita bisa mendukung saat ini yang ada di Indonesia itu banyak e-commerce yang ada di Indonesia yang membutuhkan kecepatan tinggi. Kemudian kita juga bisa mendukung saat ini teknologi cloud computing, streaming maupun fintech gitu ya. Kemudian yang kedua, saat ini Indonesia itu mempunyai populasi yang sangat tinggi, 270 juta orang, sehingga menjadi pusat perkembangan ekonomi digital. Kemudian yang ketiga tentunya dengan adanya kabel laut ini mendukung inovasi dan investasi. Jadi dengan adanya kabel laut yang bisa mendukung internet kecepatan tinggi ini, tentunya membuat masyarakat Indonesia banyak membuat startup aplikasi digital yang membantu menumbuhkan ekonomi digital. Kemudian investasi juga banyak investor pusat data center yang mengembangkan data center di Indonesia. Dan ini semuanya membutuhkan internet kecepatan tinggi yang bisa hanya disediakan dengan menggunakan kabel laut, menghubungkan konektivitas wilayah seluruh di Indonesia yang banyak pulau menuju jaringan internet global. Demikian Mbak Anike. Baik, tapi kalau kita lihat dari segi geografis, bagaimana Indonesia ini bisa menjadi lokasi strategis untuk investasi infrastruktur kabel laut ini? Jadi Mbak Anike, jadi Indonesia itu letak geografisnya sangat strategis, menghubungkan Samudra Hindia sampai dengan Samudra Pasifik. Jadi berarti menghubungkan benua Asia sampai benua Amerika, kemudian dari benua Asia ke Australia, dari Eropa sampai ke Amerika. Jadi posisinya sangat strategis menjadi hub untuk konektivitas. Kemudian dengan strategis ini Indonesia juga dekat dengan negara-negara yang ekonomi digitalnya sudah maju, seperti di Jepang, kemudian di Australia. Nah, ini posisi Indonesia menjadi sangat strategis gitu ya. Kemudian saat ini yang menjadi tren adalah karena situasi geopolitik di Natuna Selatan, kemudian di Laut Cina Selatan yang tidak stabil. Nah, ini banyak operator atau pembangun kabel laut yang membuat diversifikasi rute laut. Yang semula lewat Cina Selatan, kemudian dirubah menjadi lewat Indonesia. Indonesia yang tentunya kontur laut di Indonesia ini juga mendukung, karena lautnya dalam, kemudian penggelaran kabel menjadi lebih mudah. Begitu, Mbak. Baik, tapi untuk diketahui oleh pemirsa saat ini seperti apa kondisi terkini untuk industri kabel laut ini, terutama dari segi kapasitas dan juga cakupan wilayah? Jadi total kabel laut yang kita miliki bersama-sama yang kita kelola itu 56.000 km. 56.000 km itu kalau identik mengelilingi bumi itu, satu keliling bumi itu 40.000. Jadi satu keliling bumi lebih itu yang kita miliki kabel laut yang dimiliki anggota eskalasi ini. Jadi saat ini cakupan wilayahnya sudah menghubungkan antar pulau, tapi memang masih ada beberapa pulau yang terus kita kembangkan. Kemudian kita terus meningkatkan kapasitas kita, karena kan kesenjangan digital antar wilayah itu juga ada tuh, karena Indonesia juga ada daerah yang tertinggal, terluar dan yang terdepan saya. Yang itu yang menjadi fokus kita juga membantu pemerintah untuk mengembangkan ekonomi digital. Demikian Mbak Anike. Baik, lalu apa saja yang menjadi tantangan utama untuk pertumbuhan dari konektivitas kabel laut ini, terutama dari segi regulasi ataupun teknis? Ya, saat ini tentunya sebagai penyelenggara kabel laut itu banyak berkoordinasi dengan lembaga pemerintahan, baik di perhubungan, kemudian di kantor KKP, kelautan, kemudian dengan lingkungan hidup, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Pada saat kita membangun kabel laut ini, saat ini yang kita hadapi itu proses perizinannya masih panjang.
masih panjang, prosesnya juga tidak simpel gitu ya. Nah ini menjadi kita bersama di Askalasi bersama-sama berjuang. Apabila ada sesuatu yang kita perlu dukungan dari pemerintah, kita selalu mengadakan FGD dengan pemerintah gitu, regulasi. Harapannya kalau proses ini perizinannya bisa simpel, akurat, ini dari investor asing itu akan lebih tertarik masuk ke Indonesia, karena kan yang dibutuhkan kan kepastian perizinan ini biasanya dari penyelenggara operator lain. Yang ini menjadi tantangan kita gitu ya. Yang ini harus bersama-sama saat ini kita di Askalasi ini selalu berhubungan dengan pemerintah. Apabila ada peraturan baru kita harus mengadakan FGD, kemudian kita juga mengadakan uji sebelum aturan itu diterbitkan oleh pemerintah, kita biasanya dipanggil untuk melakukan uji gitu ya, apakah sudah sesuai dan sebagainya. Yang itu yang kita dorong bersama-sama, koordinasi dengan pemerintah itu bisa lebih lancar dan lebih simpel perizinannya.